Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Nah, filsafat berasal dari kata fielin yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga filsafat bisa diartikan yaitu cinta sebuah kebijaksanaan dalam artian yang sedalam-dalamnya. Kemudian ilmu. Nah, ilmu adalah sebuah pengetahuan. Ilmu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan membina hipotesis. Nah, hipotesis ialah dugaan sementara. Dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu mensohihkan atau menerima hipotesis menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum menjadi dalil iya, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap. Kemudian di sini ada macam-macam ilmu. Yang pertama yaitu ilmu praktis. Artinya ia tidak hanya sampai kepada hukum atau abstraksi, tidak hanya berhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam kenyataan. Yang kedua yaitu ilmu praktis normatif. Maksudnya adalah ia memberi ukuran-ukuran, kriterium, dan norma-norma. Yang ketiga yaitu ilmu positif. Artinya ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Yang keempat yaitu ilmu spekulatif ideografis. Artinya yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu yang tertentu. Yang kelima yaitu ilmu spekulatif nomoteris, yang bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Yang terakhir yaitu ilmu spekulatif teoritis, yang bertujuan memahami kausalitas. Tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Nah, kemudian pengetahuan. Pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Kemudian ada jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena memang itu merah, benda itu panas karena memang yang dirasakan panas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian
tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang cukup reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Nah, perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Nah, perbedaan pengetahuan dengan ilmu dapat dilihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai filsafat, ilmu, dan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.